Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kidung pujian nomor 128 ayat 1 dan ayat 5, semua umat Tuhan di bahasa Batak, di Tada, di Batata. Kita nyanyikan. Semua umat Tuhan olehnya dikenal, yang tua dan yang muda, kecil maupun besar, tak satu pun yang hilang, Tuhan menjaganya. Semua dihantarnya ke tempat yang senang, semua dihantarnya ke tempat yang senang. Begitu Tuhan Allah mengenal umatnya, iman dan pengharapan dan juga kasih-Nya, pelaku firman Tuhan, itulah umat-Nya. Mereka ditempatkan di sisi kanan-Nya, mereka ditempatkan di sisi kanan-Nya. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam kasih, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Patut kita bersuka cita atas penyertaan dan kasih Tuhan setiap saat bagi kita. Bahkan sampai pada pagi hari ini, Tuhan hantarkan kita menerima hari ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengan bersuka cita beribadah, memuji memuliakan Tuhan. Karena itu firman Tuhan, renungan hari ini, Senin 13 September 2021, dari Roma 5 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Aidang namurak kita bahenon ni pakirimoni, ala nunga diusehon tu bagasan rohata, holong ni rohani di batam marhite-hite tod di parbadia, naung ni lehon nai tuhita. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Kita manusia yang berdosa ini, dapatkah kita membenarkan diri kita sendiri? Atau apakah kita dapat dibenarkan oleh karena perbuatan kita sendiri? Melalui hukum Taurat, apakah kita dapat dibenarkan atau kita adalah pihak yang dibenarkan? Bukankah kita telah dibenarkan dan hasil pembenaran kita adalah hanya karena iman? Hasil pembenaran kita tidak lain dan tidak bukan adalah
bahwa kita telah dibenarkan karena iman. Oleh imanlah kita dibenarkan, dan iman telah melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan oleh ketaatan akan hukum Taurat. Apabila kita benar-benar menyadari, percaya bahwa kita dibenarkan karena iman, kita harus hidup dalam damai sejahtera dengan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah membenarkan kita. Bukan itu saja, oleh Dia, oleh Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia yang membuat kita dapat berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan lagi jalan masuk melalui hukum Taurat, karena tuntutan hukum Taurat telah dipenuhi di dalam dan oleh Kristus, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Roma 10 ayat 4. Oleh iman yang telah membenarkan kita, maka kita malah bermegah dalam kesengsaraan yang dapat menimbulkan ketekunan, tahan uji, dan menimbulkan pengharapan. Pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Mengapa? Karena kasih karunia Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita, itu yang membuat kita malah bermegah dalam kesengsaraan yang jauh melebihi kesengsaraan kita yang diperhamba, diperbudak oleh dosa, dan di bawah hukum Taurat. Kasih Allah itu yang menimbulkan ketekunan, tahan uji, dan pengharapan bagi kita. Iman yang dapat mengatasi kesengsaraan kita dan menimbulkan ketekunan, tahan uji, dan pengharapan yang tidak mengecewakan atas kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah tentu sudah di dalam hati kita, dan Roh Kudus yang dikaruniakan memampukan kita dalam iman, dalam pengharapan yang tidak akan mengecewakan kita. Renungkanlah, mengapa pengharapan kita tidak mengecewakan? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita, dan pengharapan kita ada dalam kasih Allah. Pengharapan akan dunia pasti akan mengecewakan kita. Tetapi apabila pengharapan kita ada di dalam Allah oleh iman dan atas kasih Allah, pengharapan kita itu tidak akan mengecewakan. Kasih Allah itu didukung oleh kekuatan Allah melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Mazmur 119 ayat 116. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Amsal 11 ayat 7. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Kisah Para Rasul 24 ayat 15. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sungguh kami bersuka cita atas penyertaan kasih, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Dan juga berkat kasih karunia Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan, curahkan dari hari yang lalu sampai pada pagi hari ini, Tuhan karuniakan kepada kami. Dan kami bersuka cita untuk memulai hari ini dengan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Supaya lewat firman Tuhan yang telah Tuhan perdengarkan kepada kami pada pagi hari ini, bahwa kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kami. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan selalu Tuhan limpahkan, curahkan bagi seluruh jemaat Tuhan, dari mulai anak-anak sampai yang paling tua, bagi seluruh penatua, keluarga, dan anak-anak di jemaat-Mu HKBP Selipi, dan juga di tengah-tengah jemaat-Mu yang pernah hamba-Mu layani selama ini. Supaya seluruhnya beroleh hikmat pengertian dalam menjalani hari-hari kehidupan, juga beroleh kesehatan, sukacita, kekuatan yang daripada Tuhan, jauh dari segala mara bahaya dan sakit penyakit, supaya seluruhnya bersukacita di dalam Tuhan, menjalani hari-hari kehidupannya. Berkat pertumbuhan yang baik dan sehat bagi anak-anak yang kecil, juga berkat hikmat pengertian yang di dalam pendidikan perkuliahan. Tuhan berkati pekerjaan bagi yang mencari pekerjaan,
Dan hanya Tuhan yang memberkati seluruh pekerjaan jemaatmu dan penatuamu, supaya menjadi berkat yang lebih lagi dari apa yang telah Tuhan berkati pekerjaan selama ini, dan menjadi pekerjaan yang semakin lebih baik lagi ke depannya. Juga berkat jodoh bagi yang patut berumah tangga. Tuhan pertemukan yang takut, yang percaya akan Tuhan. Juga keluarga-keluarga yang belum beroleh berkat keturunan, Tuhan berkati para rahim ibu untuk beroleh berkat keturunan di tengah-tengah keluarganya. Juga berkat mendatangkan kesehatan dan kesembuhan, dan Tuhan menetapkan kesembuhan itu, supaya Tuhan layakkan yang sakit penyakit beroleh berkat kesehatan dan kesembuhan. Tuhan berkati seluruh proses pengobatan. Dan Tuhan angkat segala penyakit yang ada di dalam tubuh daripada jemaatmu yang sakit, supaya seluruhnya Tuhan bersukacita di dalam Tuhan. Begitu juga Tuhan yang di dalam kesedihan dan kesusahan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan ketabahan, supaya tetap di dalam Tuhan sukacitanya. Begitu juga Tuhan bagi para orang tua kami lanjut usia di dalam perjalanan kehidupannya ke depan. Biarlah tetap berpengharapan kepada Tuhan dan selalu menyerahkan jiwa, tubuh, dan rohnya kepada Tuhan, dan bersukacita di dalam Tuhan menjalani hari-hari kehidupannya yang berulang tahun. Biarlah sukacitanya di dalam Tuhan, dan bertambahnya umur semakin bertambah-tambah berkat kasih karunia Tuhan, supaya seluruh jemaat Tuhan, penatua, keluarga dan anak-anaknya hanya bersukacita di dalam Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat Tuhan, mari di dalam Tuhan, bersama Tuhan kita bersukacita menjalani satu hari ini. Horas, Tuhan memberkati.